Sangat sederhana dan dari bahan-bahan bekas. Engsel pintunya dari alas sepatu boot ya, bisa dilihat. Nah, memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas yang tidak terpakai lagi menjadi Hai, assalamualaikum, kembali lagi di Agronomis Channel. Nah, sekarang kita berada di kandang kambing. Bisa dilihat, jadi kambing-kambing ini dipelihara di tengah kebun kopi. Oke, seperti yang kalian lihat, pakannya itu dari daun nangka. Dimana nangka di sini sebenarnya adalah salah satu alternatif pohon pelindung untuk tanaman kopinya. Nah, jadi selain sebagai penghasil buah segar, juga sebagai pakan ternak kambing-kambing yang ada di sini. Kandangnya ini sangat sederhana ya. Nah, bahan-bahannya dari kayu sisa. Tetapi di dalam kandang sederhana dan kecil ini bisa menampung sebanyak 7 ekor kambing. Setiap pagi dan sore kambing-kambing ini harus diberi pakan juga. Nah, jadi untuk pemberian pakannya hampir bersamaan dengan sapi yang dikandangkan di bagian lain dari kebun ini. Nah, di sini juga ada kandang ayamnya. Nah, salah satu yang paling menarik di bagian ini adalah tanaman kopi yang tumbuh subur di dekat kandang kambing ini. Nah, seperti ini tanaman kopinya dengan buah yang lumayan banyak dan dedaunan yang sangat hijau ya. Nah, hijaunya hijau tua sebagai tanda bahwa kandungan nitrogennya cukup tinggi. Nah, untuk tanahnya sendiri seperti ini kondisi tanahnya, dipenuhi dengan ses kambing yang melimpah. Jadi hampir tidak ada lagi tanah yang terlihat ya. Nah, untuk butiran kotoran kambing ini sangat bermanfaat sebagai sumber bahan organik. Jadi tanaman kopi di bagian sini atau di sekitar sini tidak perlu lagi diberikan pupuk dengan nitrogen yang tinggi ya, untuk dosis nitrogen yang tinggi. Jadi untuk pemupukan biasanya dilakukan untuk memancing pembungaan atau merangsang pembungaan dan pembesaran buah saja. Di sebelah sini ada tanaman kakao yang sudah disambung pucuk. Nah, maksudnya di sini tanaman kakao hasil sambung pucuk ya. Kita lanjutkan ke bagian lain tanaman-tanaman di sini. Nah, yuk kita lanjut. Nah, jadi seperti ini kotoran kambingnya ya. Feses kambingnya, jadi menutupi semua permukaan tanah di sekitar tanaman kopi ini. Dan di sini kotoran kambing ini akan terdekomposisi secara alami. Nah, tanaman-tanaman kopi dipenuhi dengan buah yang banyak ya. Jadi seperti ini kondisinya tanaman-tanaman kopi yang dipenuhi dengan buah yang banyak. Yuk kita lanjut di sebelah sini. Nah, ini adalah salah satu tanaman kakao yang sedang berbunga. Nah, ini adalah klon MCC02 ya, atau klon 45. Yuk kita lanjut ke bagian lain kandang ini. Nah, tuh buah kopinya lumayan banyak ya. Nah, di sebelah sini sisa-sisa pakan kambing berupa ranting-ranting pohon yang diletakkan. Nah, nantinya ranting-ranting ini akan terdekomposisi juga secara alami. Dan memang fungsinya sebagai salah satu bahan organik. Nah, sangat brilian untuk diterapkan ya.
Nah, untuk penampakan bagian belakang kandang seperti ini ya. Seperti ini penampakan di bagian belakang kandang kambingnya. Sangat sederhana dan dari bahan-bahan bekas. Engsel pintunya dari alas sepatu boot ya, bisa dilihat. Nah, memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas yang tidak terpakai lagi menjadi bahan yang bermanfaat kembali. Nah, untuk pagarnya di sini dari seng bekas yang dimanfaatkan kembali. Di bagian inilah kotoran-kotoran kambing terkumpul. Nah, jika sudah menumpuk dan sudah banyak, biasanya dikarungkan untuk fermentasi sehingga menjadi bahan organik yang aktif dan siap digunakan pada tanaman kopi atau tanaman hortikultura lainnya. Nah, sobat agronomis, sekian sharing kita hari ini. Pada dasarnya, praktek ini terlaksana secara otodidak dan kemudian terkonsep menjadi sistem pertanian terpadu yang sangat bermanfaat. Salam agronomi.